Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa bisa silaturahim di tempat yang mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ketemu di hari yang terbaik, yaitu hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Dan kita juga ditakdirkan oleh Allah ketemu di tempat yang baik, khairul biqa, yaitu masjid. Ini masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita ditemukan juga di bulan yang terbaik, yaitu kita ditemukan di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan hurum, bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah itu, inna iddatasyuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, ketetapannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12. Masih ingat Mbak? 12 bulan yang dimaksud di sini adalah 12 bulan Hijriah. Hafal nih? Dimulai dari napa? Hijriah. Hafal kita kan Januari. Karena apa? Ada hubungannya dengan gajian kan. Ya, padahal syariat kita itu ikatannya selalu dengan bulan Hijriah. Kadang-kadang kita lupa karena nggak ada hubungannya dengan materi masalahnya. Ya. Jadi bulan apa pertama? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Langsung Rabiul Akhir. Ya wes, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Boleh. Jumadal Ula. Ya, Jumadal Ula karena dia muannas. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, terus apa? Rajab. Ada yang lompat Syawal. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ada 1 bulan yang terpisah. Ada 3 bulan yang berurutan. Yang terpisah sekarang ini bulan Rajab, ya. Yang berurutan itu dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah sejak zaman dahulu, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan yang mulia ini. Di tempat yang mulia ini, dalam acara atau forum yang sangat mulia. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala au aliman au muta'alliman. Jadi dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya nggak ada nilainya kecuali 4 hal. Yang pertama adalah ketika dunia ini kita isi dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu memang zikir ini zikir bermakna umum. Yang kedua adalah wa mawala, yaitu kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah aliman, yaitu orang alim, au muta'alliman, orang yang belajar, dan kita dalam proses itu. Inilah 4 hal yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. 4 aktivitas ini di dunia, lainnya tidak.
Bahasa Rasulullah itu ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala au aliman au muta'alliman. Dan alhamdulillah kita ditemukan di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dan dalam kondisi yang paling mulia. Kenapa? Karena dalam perjalanan tadi jenengan dari rumah ke sini, ya kan, ke majelis ini, maka selama jenengan kita semuanya datang dari rumah, maka kita sudah ditulis oleh Allah fi sabilillah. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi kalau kita keluar, tujuan kita itu menuntut ilmu, maka kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita pulang. Gimana, mau pulang nggak, Bu? Atau kita bisa bilang terus? Kalau udah pulang berarti udah enggak, ya kan? Hatta yarji'a. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, idza marartum bi raudhatin min riyadil jinan farta'u, ya kan? Jadi kalau kalian itu lewat di taman dari taman surga, maka mampirlah, kata Rasulullah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa itu taman dari taman surga? Kata Rasulullah, hilakul dzikri, yaitu majlis di zikir, majlis taklim, ya kan? Tapi memang majlis taklim itu tidak semenarik dengan apa? Kampanye. Karena majlis taklim misalnya nggak ada, ya kan? Nggak ada transportnya. Nah, kalau kampanye ada transportnya, ada nasi bungkusnya, ada kaosnya, menarik itu, ya kan? Tetapi sebenarnya yang Allah sediakan di masjid taklim itu jauh lebih daripada itu semuanya. Dan alhamdulillah sekali lagi kita ditemukan di sini di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, ya kan? Dan untuk acara yang sangat mulia ini. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ma jalasa qaumun fi majlisin, ya kan, ma jalasa qaumun majlisan yatluna fihi kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimur rahmah illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Jadi kalau ada sebuah kaum, ya kan, seperti kita ini duduk di rumah dari rumah Allah di masjid, ya kan, salah satu aktivitasnya adalah kita membaca Al-Quran, kemudian kita mengkajinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kaum itu nazalat alaihimur rahmah, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Dan Allah juga akan berikan sakinah, ketenangan. Maka banyak orang yang nggak bisa tidur, nah, ketika di masjid alim langsung pules, sakinah dia, tenang dia, bukan itu tadi. Jadi hatinya jadi tenang, ya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan melindungi dia. Ya, artinya kalau kita bisa melihat sebenarnya itu kita lagi dijaga oleh para malaikat. Malaikat yang jaga, ya kan? Bukan apa namanya? Bukan satpam, bukan tentara, bukan. Yang jaga kita adalah malaikat. Bahkan ada malaikat itu yang tugasnya keliling, ya kan? Dia untuk mencari orang yang menuntut ilmu, mengepakkan sayapnya, ya kan? Karena apa? Ridhon bima yatlub. Karena malaikat itu ridho, senang terhadap yang dilakukan oleh aktivitas orang yang sedang menuntut ilmu itu, ya kan? Dan yang lebih istimewanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang hadir di majelis ilmu itu satu-satu di sisi malaikat yang mulia. Karena khairun nas anfa'uhum linas wa ahsanuhum khuluqa. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bisa menebarkan manfaat lebih banyak kepada manusia, yang paling banyak manfaatnya dan paling bagus akhlaknya. Jadi ketika majelis taklim ini makin besar, gitu kan, terus, gitu kan. Tapi biasanya memang masjid taklim yang besar itu kalau memang ngundang yang populer seperti Gus Ikdam, alun-alun nggak cukup kemarin kayaknya. Kalau yang begitu, ya kan, wah itu banyak itu peminatnya, ya kan, langsung itu nyari orang, ya. Ya. Tapi ala kulli hal, ya kan, dimanapun kita belajar, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan insyaallah keberkahan kepada
kepada kita semuanya. Nah, di dalam kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita skala prioritas. Jadi ketika kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu skala prioritas. Kapan dia harus kenceng sebenarnya begitu. Kapan dia harus standar, ya kan? Kapan dia harus ya rehat dulu gitu kan. Jadi ketika dia tahu kapan dia harus kencang, dia harus standar, dan kapan dia harus istirahat, itulah cara ibadah yang cerdas ketika dia tahu skala prioritas. Seperti sopir yang hebat, yang bagus itu kan nggak selalu ngebut tuh, ya kan? Kapan dia tahu kecepatan 100, kapan? Ya kalau di tol, ya kan? Kalau jalannya makadam kecepatan 100 rontok gitu, ya kan? Contoh yang lain, ada sahabiah Juwariyah, itu beliau itu zikir, ya kan, dari habis subuh sampai menjelang duha, sampai duha lah kayak jam 10-an atau berapa begitu. Tapi habis subuh zikir, baca tasbih, takbir, tahmid terus. Rasulullah pergi habis sholat subuh baca zikir, setelah itu Rasulullah pergi, dan ketika balik ternyata Juwariyah itu masih berzikir seperti itu. Maka Rasulullah, dari tadi kamu masih seperti ini? Ya Rasulullah, ya kan? Kata Rasulullah sederhana, tahu nggak kamu? Tadi saya itu sudah baca 3 kalimat, ya kan? Kalau ditimbang apa yang saya baca dengan yang kamu baca dari pagi sampai sekarang, ya kan? Itu lebih berat di sisi Allah apa yang saya baca, ya kan? Inilah kenapa Rasulullah tahu, ya kan, mana zikir-zikir yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Ketika itu kita baca pada momennya, ya kan, maka itu akan mendatangkan pahala yang besar, bahkan melebihi pahala yang dibaca zikir Juwairiyah dari pagi sampai waktu duha tadi. Laqad qultu ba'daki 4 kalimat, 4 kalimat saja. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Jadi ini Rasulullah baca 3 kali. Itu kalau ditimbang dari habis subuh bacaan Juwairiyah sampai tadi sekitar jam 10 itu masih berat bacaan yang dibaca Rasulullah tadi. Artinya apa? Ya disinilah perlu kita, ya kan, menjaga ibadah-ibadah seperti ini, amalan-amalan seperti ini jangan sampai kita kelewatkan, ya kan? Kita baca setiap pagi, dan itu tidak butuh waktu lebih dari 1 menit kan. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ringan, pendek, ya kan, tapi keutamanya luar biasa. Nah, maksud saya ketika kita tahu zikir-zikir yang mempunyai keutamaan lebih dibanding yang lain, nah itulah yang kita utamakan, yang kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, ala kulli hal, toh kalau zikir itu kan nggak ada hubungannya dengan hadas besar, ya kan? Semua ulama sepakat bahwa zikir itu boleh. Orang yang lagi haid, orang yang lagi junub, ya kan, nifas boleh zikir. Yang nggak boleh itu qiraatul Quran menurut jumhur, tilawatul Quran, membaca Quran yang nggak boleh. Jadi kalau ibu-ibu, mbak-mbak ini lagi haid, ya kan, itu menurut jumhur nggak boleh baca Quran. Tapi zikir tetap dianjurkan. Tapi kan biasanya yang terjadi malah yang enggak. Yang haid itu sholat enggak, baca Quran enggak, zikir enggak, ya kan. Nah, jangan-jangan mandi enggak gitu kan. Jadi yang dilakukan yang enggak gitu kan. Yang enggak boleh jangan dilakukan, ya kan. Sholat enggak boleh, ya udah tinggalkan, ya kan. Apalagi tadi baca Quran enggak boleh, ya udah tinggalkan. Zikir justru diperbanyak, ya kan. Zikir diperbanyak. Karena apa? Ya keutamaan yang lain enggak bisa kita dapat, ya kita ngambil dari pintu yang lain, ya. Maka dari itu dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan prioritas kita dalam beramal, ya kan.
Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu lil harbi." Barang siapa yang memerangi waliku, maka aku proklamirkan, aku nyatakan perang pada dia. Kemudian Allah melanjutkan dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi." Jadi tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibanding sesuatu yang aku fardukan kepadanya. Jadi kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali, ya kan, program yang harus tuntas di dalam ibadah adalah yang fardu. Sholat fardu kita harus tuntas. Jangan sampai ada yang bolong. Nah, nggak usah sering-sering, cukup 5 waktu saja, ya kan? Saking semangatnya gitu kan. Nah, 5 fardu itu yang fardu, ya kan? Puasa Ramadan jangan sampai bolong. Nah, sebentar lagi nih puasa Ramadan, ya kan? Tinggal beberapa hari lagi. Kalau sekarang tanggal 13, berarti tinggal berapa hari lagi nih Ramadannya, ya. Nah, Rasulullah itu kalau mau bulan Ramadan, beliau itu ngasih kabar gembira kepada sahabatnya, ya kan? Kalau bahasa sekarang itu promosi, ya kan? Tapi sayang sekarang itu jarang banyak orang promosi ketika bulan Ramadan mau tiba. Promosinya ya banyak, hari ini caleg, terus presiden, nanti promosi lagi ya kalau ada permainan apa, bola Piala Dunia atau apa Piala Asia ini, ya kan? Indonesia lolos, alhamdulillah. Ya, jadi kalau yang hal seperti itu semangat kita ngikuti. Tapi kadang-kadang promosi yang untuk akhirat itu jarang orang yang promosi. Tapi Rasulullah itu ketika itu mau datang bulan Ramadan, beliau mengatakan laqad ja'akum syahrun mubarak, syahrun azim, ya kan? Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan, bulan yang agung. Futihat fihi abwabu al-jannah. Jadi dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, ya kan? Kemudian setan dibelenggu, ya kan? Bahkan amal sunnah dalam riwayat yang lain, amal sunnah di situ bisa bernilai wajib, ya kan? Amal wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Nah, disinilah sebenarnya kita maksimalkan ibadah. Jadi makanya dalam riwayat yang lain, Aisyah itu istri beliau mengatakan begini. Nah, ini skala prioritas ibadah. Rasulullah itu majtahada, ya kan, tidak sungguh-sungguh ibadah. Makanya Rasulullah itu bersungguh-sungguh ibadah, ya kan. Ijtahada fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Rasulullah itu ibadahnya di bulan Ramadan itu tidak sama dengan ibadah sebelum Ramadan, ya kan. Jadi Rasulullah memanfaatkan momentum Ramadan itu untuk memaksimalkan ibadah. Jadi ibadah Ramadan Rasulullah itu ibadahnya itu melebihi. Baik itu ibadah yang sifatnya vertikal, ibadah sholat, ya kan, tilawatul Quran, kemudian zikir dan seterusnya, atau ibadah horizontal yang sifatnya kemanusiaan. Maka beliau itu ketika Ramadan datang, itu kan, beliau selalu tadarus dengan Jibril. Jadi Jibril datang, ya kan, yudarisul Quran. Jadi Rasulullah itu tadarus dengan Jibril, ya kan. Rasulullah baca, Jibril dengarkan. Itu setiap bulan Ramadan. Dan ketika itu tiba, ya kan, maka Rasulullah itu sangat dermawan, jawad. Bahkan kedermawanan Rasulullah sosialnya itu karihil mursalah, seperti angin yang berembus seperti ini. Jadi semuanya dapat. Artinya inilah sebenarnya korelasi ketika seseorang itu ruhinya itu meningkat, maka sosialnya akan menjadi lebih baik. Ketika Rasulullah itu tadarus dengan Jibril, maka efeknya adalah sosialnya, ya kan, seperti rihil mursalah. Jadi semua orang itu mendapatkan kebaikan Rasulullah SAW. Itulah rahasianya, ya kan? Apa namanya? Peningkatan sosial itu disebabkan oleh ibadah sosial karena meningkatnya ibadah ruhiyahnya. Tapi Rasulullah lagi wa yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Tapi 10 hari terakhir itu Rasulullah itu lebih semangat lagi, paling semangat dibanding hari yang lain. Jadi Ramadan itu sudah semangat dibanding hari biasa. Kemudian di 10 hari terakhir beliau lebih semangat. Bahkan 10 hari terakhir itu ahya ahlahu, ya kan?
membangunkan keluarganya. Sadda mi'zarahu, singkingkan, wa ahya lailahu, beliau hidupkan semalam suntuk. Nah ini baru, ya kan. Kalau mau ibadah semalam suntuk, ya itulah 10 hari terakhir itu waktunya. Jangan setiap malam, ya kan. Kalau setiap malam KO kita, ya kan. Nah, kalau setiap malam kita ibadah, kelemper kita. Nah, ada. Kalau setiap malam ya cukup sulusul lail akhir, ya kan. Nah, dan seterusnya. Dan tadi kita kembali kepada tadi diskusi tadi, bahwa memang ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, adalah maftaratu alaihi, yang aku fardukan kepadanya. Ya, sholat 5 waktunya kita tuntaskan, puasa Ramadan kita tuntaskan, zakatnya yang sudah berkewajiban. Nah, udah kewajiban Mbak ini zakatnya? Nah, belum. Alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah, ya kan? Jadi kalau sudah punya kewajiban zakat, lah itu harus zakat dulu, ya kan? Diprioritaskan dibanding sedekah, walaupun dia, nah, yang lain ya, tapi zakat jangan ketinggalan. Baik itu zakat mal atau zakat fitrah kita pasti, ya kan? Kemudian ibadah-ibadah yang lain, ya kan? Kalau yang sudah fardu ini tuntas, apa? Dalam hari wala ya, apakah harus berhenti? Ya sudah, Ustaz, saya udah full, ya kan, ibadah kita. Fardu kita sudah full, sholat saya sudah full, Ramadan saya sudah full, ya kan, zakat saya sudah full, udah saya enggak. Kata Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan ternyata hamba ini, ya kan, terus mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah anjurkan, nawafil, tambahan. Dia masih nambah, ya kan, tanduk. Jadi porsi utamanya adalah fardu. Nah, tapi dia masih tanduk. Menambah lagi dengan apa? An-nawafil. Dengan contoh, kalau kita sudah tuntas sholat fardunya, tambah, ya kan? Rawatib, ya kan? Karena kalau kita sholat rawatib 12 rakaat, ya kan, setiap hari Allah akan bangunkan kita istana di surga. Kalau kita sholat malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsakallah maqamam mahmuda. Allah berikan nanti kedudukan yang tinggi. Makanya kiai kita dulu itu, ketika saya di Kudus, kata beliau itu, yang fardu itu, kata beliau, Kiai Abdul Basir itu almarhum rahimahullah, kata beliau, yang fardu itu adalah syarat tiket masuk surga. Nah, jadi kan ada lagunya itu, as-sholawatu khamsun apa? Miftahul jannah. Oh, kebalik ya, miftahul jannah as-sholawatu khamsun, dari pujian itu kan. Jadi memang yang fardu itu tiket kita masuk surga. Yang sifatnya anjuran, sholat tahajud, sholat rawatib, ya kan, sholat sunnah, puasa sunnah seperti ini, yang puasa ayyamul bid itu kan, memang utamanya ya 3 hari, 13, 14, 15 kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan 3 hari, bisa di hari apa saja, kan ada keutamaan. Ya maka ya usahakan kita puasa 3 hari itu, karena nasihat Rasulullah begitu kepada Abu Dzar, ya kan, kata Rasulullah kepada Abu Dzar, kata Abu Dzar, ausani khalili bi thalatha. Jadi sahabatku, kekasihku itu mewasiatkan kepadaku 3 hal aja, ringan. Apa? An'u qabla naum, supaya saya itu salat witir sebelum tidur. Kenapa Abu Hurairah diwasiatkan Rasulullah witir sebelum tidur? Abu Hurairah itu beliau adalah salah seorang sahabat, ya kan, yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal beliau bersama Rasulullah itu sekitar hanya 2 tahun. Jadi aktivitas beliau setiap malam itu murajaah, deres hadis. Jadi hadis yang dari Rasulullah itu dideres terus biar nggak lupa, ya kan. Dan itu sampai larut malam. Makanya Rasulullah wasiatkan sebelum tidur kamu sholat witir dulu, ya kan. Karena apa? Kalau kamu nanti sudah larut malam kamu tidur, ya kan, bisa jadi paginya tidak bangun, akhirnya tidak sholat witir. Padahal sholat witir itu sholat yang nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, fis safar walal hador, walas safar. Jadi ada 2 sholat sunnah yang nggak pernah Rasulullah tinggalkan, ya kan. Itu sholat qobliyah subuh, ya, dan juga sholat witir. Itu baik dalam perjalanan ataupun tidak dalam perjalanan Rasulullah lakukan tuh. Tapi kalau rawatib qobliyah, zuhur dan seterusnya, itu kalau dalam perjalanan beliau tinggalkan, tetapi kalau nggak dalam perjalanan beliau lakukan. Tapi kalau untuk qobliyah subuh
dan witir beliau nggak pernah tinggalkan. Abu Hurairah mengatakan ausani khalili bi thalathin an utira qabla naum. Saya diwasiatkan sahabatku, kekasihku supaya sholat witir sebelum tidur. Wan araka'a rakaataini minad duha, dan juga saya diperintahkan untuk senantiasa rukuk di waktu duha 2 rakaat, yaitu sholat duha. Dan yang ketiga, wan asuma thalathata ayyamin fi kulli syahrin. Dan saya juga dianjurkan, diperintahkan kekasihku untuk puasa 3 hari setiap bulan. Yang utama memang tadi tanggal 13, 14, 15 kalau memungkinkan. Tapi ketika ada acara seperti ini nggak bisa Ustaz, ada kuenya, ya udah sekarang nggak puasa, besok puasa. Besok lagi nggak bisa puasa lagi, besoknya lagi nggak apa-apa, ya kan? Tapi utama memang ayyamul bid. Karena kalau kita puasa 3 hari ini, pahalanya apa? Pahalanya seperti kita puasa satu bulan. Karena al-hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi kalau kita puasa setiap hari, setiap bulan 3 hari, itu seperti kita puasa sepanjang masa, sepanjang hidup. Jadi kalau kita puasa, ya kan, setiap bulan 3 hari saja, itu kita dapat puasa seumur hidup. Kenapa? Karena kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kita puasa 3 hari seperti puasa 1 bulan pahalanya. Ibaratnya begini, kita disuruh ngajar jadi dosen, ngajarnya itu 3 hari, gajinya 1 bulan. Enak nggak? Ada di situ. Ngajarnya 3 hari, gajinya 1 bulan. Yang ada nggak begitu, saya ngajar 1 bulan, gajinya pun telat gitu. Oh enggak kalau di sini. Jadi gitu. Jadi kalau kita puasa 3 hari, setiap dan kita rutin, dan hitungannya adalah hijriyah, bukan apa tadi? Bukan masehi. Kalau masehi ada 31. Ada yang 3. Kalau hijriyah itu hitungannya kalau nggak 30 ya 29. Nggak ada hijriyah itu 28. Nggak ada hijriyah itu yang 31. Makanya hijriyah itu kalau dikonversikan ke masehi pasti lebih sedikit, ya kan? Kalau masehi itu bisa berapa? 365 ya. Kalau hijrah paling ya 355 gitu. Kurang lebihnya begitulah. Selisihnya 10-11 hari, lebih dikit. Makanya Ramadan itu selalu maju gitu, sedikit, ya kan? Dan kalau dalam ibadah itu ikatannya selalu hijriyah, bukan masehi, ya kan? Kita haji juga pakai kalender hijriyah. Kita puasa Ramadan pakai kalender hijriyah. Kita puasa Ayyamul Bid pakai kalender hijriyah. Kita puasa kita melakukan ibadah, kita zakat juga kita hitungannya hijriyah. Zakat fitrah, zakat mal gitu kan. Itu hitungannya hijriyah, ya kan? Baik. Tapi kita saat ini memang lebih akrab dengan kalender Masehi, ya kan? Maka kalau ditanya sekarang tanggal berapa Masehi, hafal semuanya. Ada hubungannya dengan liburan, ya kan, kalau mahasiswa, ya kan. Tapi kalau hijriyah mikir sih, deng gitu kan. Ya, kadang-kadang nggak ketemu gitu kan. Nah, padahal keutamaan yang Allah berikan kepada kita itu, ya kan, terkait keutamaan dalam urusan ubudiyah itu ikatannya senantiasa diikatkan dengan yang hijriyah. Nah itu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nah, kalau kita itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah setelah tuntas dengan yang fardu, kemudian kita lanjutkan dengan yang sunnah-sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah dan seterusnya, hatta uhibbah, sehingga Allah itu sampai mencintai kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka tuntaskan yang fardu, maksimalkan yang sunnah. Nah itu. Nanti kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang akan Allah lakukan ketika Allah mencintai hambanya? Maka ketika Allah itu mencintai hambanya, nada Jibril, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil malaikat Jibril, kemudian mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahbibhu. Ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia.
maka cintalah Jibril kepada orang itu. Kemudian yunadi Jibril ahlas samawat. Kemudian Jibril menyeru penduduk langit, para malaikat yang ada di langit. Innallaha ahabba fulan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka semua penduduk langit mencintai orang itu. Ya. Kemudian yudu'ul qabul li ahlil ard. Kemudian orang itu diterima di dunia dan dicintai oleh orang-orang yang ada di dunia. Maka banyak orang yang dicintai, kelihatannya ilmunya enggak terlalu banyak, ibadahnya biasa. Kenapa? Ya bisa jadi tadi keikhlasan dia ketika beribadah, dia memaksimalkan ketika ibadah sesuai dengan kemampuan dia, ya kan, yang fardu dia tuntaskan, yang sunnah dia lakukan, kemudian dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta malaikat dan cinta makhluk, ya kan? Dan kalau sudah begitu, ya kan, ketika dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, kalau dia minta, idza sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta pasti Allah beri. Doanya mustajab. Wa idza, kalau dia itu minta pertolongan, wa ista'adzani la'uidannahu. Kalau dia minta perlindungan, pertolongan kepadaku, pasti aku akan lindungi dia. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala, wa kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi wa yadahu alladzi yabtishu biha wa rijlahu alladzi yamshi biha. Dan Allah akan membimbing penglihatannya, pendengarannya, tangannya dan kakinya, semuanya nanti sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu skala prioritas ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tuntaskan yang wajib, maka kita maksimalkan yang sunnah, ya kan? Sehingga ketika itu kita lakukan dalam beribadah, ya kan? Maka kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang sunnah tadi juga kita perlu mengetahui prioritas lagi. Ternyata yang sunnah juga tidak sama, ya kan? Banyak ya Ustaz. Nah, makanya ada zikir utama, ya kan, yang luar biasa yang Rasulullah ajarkan. Karena ini mahasiswa hafalannya masih kuat, insya Allah sekali dengar langsung hafal, ya. Jadi ada zikir yang sederhana, ya kan. Ada ketika orang Arab itu minta zikir yang jami', ya kan. Datang kepada Rasulullah, Arab Badui, dia nggak mau banyak-banyak ngapal, ya kan? Maksudnya banyak ngapal, ya kan. Dia ingin dikasih Rasulullah zikir yang simple, yang selalu dia ulang-ulang, dan zikir itu memang untuk kebaikan dunia dan akhirat. Makanya kata Rasulullah, katakanlah la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Apa ini tahlil, ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian takbir, Allahu akbar kabira. Ketiga, tahmid, alhamdulillahi katsira. Keempat, wa subhanallahi rabbil alamin. Kelima, wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ini 5 zikir: tahlil, tahmid, tasbih, tahmid, kemudian takbir, tahlil, takbir, tahmid, tasbih, dan hauqalah. Ini adalah 5 kalam, 5 ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Arab itu mengatakan tadi, ya Rasulullah, itu kan untuk Tuhanku. Kalau untukku mana? Ya kan? Itu semuanya pujian, pengagungan untuk Tuhanku. Untukku apa? Qul Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Katakan kalau begitu untuk kamu, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, rahmati aku. Wahdini, tetapkan aku dalam petunjuk ini. Seperti mana doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir, warzuqni, berikan aku rezeki. Kalau sudah seperti itu, dunia akhirat sudah kita dapat seluruhnya. Kira-kira apa, Bu? Yang kita harapkan, kita minta, yang gak ada di doa ini. Bukankah dosa kita banyak, ya kan? Setiap saat kita melakukan kesalahan, kita doa Allahumma ghfirli.
Bukankah kita mengharapkan kesehatan, keselamatan dan seterusnya? Itu bukankah rahmat dari Allah? Allahumma rahamni. Bukankah kita ingin istiqomah di dalam hidup ini sehingga kita tidak dibelokkan oleh setan di tengah jalan, sehingga kita meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hdini. Bukankah kita butuh makan, butuh minum, butuh sandang, butuh pangan, ya kan? Kita butuh fasilitas untuk memenuhi kebutuhan di dunia kita. Allahumma warzuqni, dan berikan aku rezeki. Nah, jadi kalau kita baca doa ini, ya kan, lengkap kita, dunia akhirat dapat. Hafal nggih? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena memang la ilaha illallah ini afdhalu dzikri alal itlaq. Ngapunten niki ngantos jam pinten niki, Pak? Sampai jam berapa, Mbak? Nanti sampai jam pinten? 10. Oke, jam 10 ya 10 manut kula. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini adalah afdhalu dzikri. Jadi afdhalu dzikri la ilaha illallah. Suatu ketika itu Nabi Musa alaihi salam itu pernah minta amalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang spesial. Ya kan? Ya kadang-kadang kan kita datang ke ustadz, ke kiai, minta amalan zikir, ya kan? Apalah doa atau zikir yang spesial yang kita baca, ya kan? Nah, apa Nabi Musa ini mintanya langsung kepada Allah. Ya Rabbi, alimni kalaman ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepada saya itu ucapan yang saya itu bermohon kepadamu, ya kan? Kemudian apa kata Allah? Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan ya Musa la ilaha illallah. Ketika mendengar itu, Nabi Musa seakan melihat itu biasa, bukan spesial. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, kullu ibadik yaquluna hadza. Ya Allah, semua hambamu soleh itu mengatakan ini la ilaha illallah. Semuanya mengatakan itu, dari Nabi Adam dan seterusnya, ya kan? Bahasanya yang spesial dah gitu kan. Kemudian Allah jawab apa? Lau annas samawati sab'a wa ma fihin, ya kan? Wal aradi sab'a wa ma fihinna fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Seandainya langit seluruhnya, bumi seluruhnya, dan yang ada di dalamnya itu ditaruh dalam sebuah timbangan, plek. Kemudian la ilaha illallah ditaruh di satu timbangan yang satunya, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu lebih berat. Timbangannya masih begini. Gak ada yang lebih dahsyat, tidak ada lebih utama, ya kan, zikir dibanding la ilaha illallah. Makanya man kana, kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, apa? Dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir ucapannya itu seorang hamba di akhir dunia ini mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mati, maka dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Makanya dari itu kalau kita mendampingi orang lagi sakarat, kan kita itu diperintahkan untuk mentalkin, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi lakinu, yaitu ditalkin, dengarkan la ilaha illallah, pelan saja, ya kan, ya. La ilaha illallah, biar dia cerna dan mengucapkan itu. Kalau udah mengucapkan sudah cukup, ya kan. Biar usahakan terakhir yang dia ucapkan adalah la, kemudian dia ngomong lagi, talkin lagi, nggak usah talkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bingung dia nanti itu, gitu. Jadi pelan-pelan saja mentalkin itu, ya kan, la ilaha illallah, kemudian sampai dia bisa mengucapkan. Kalau dia udah mengucapkan sudah, ya kan. Jadi kalau dia minta itu minum, nah berarti kan ada ucapan lain. Apa tadi? Minum, kasih minum, talkin lagi la ilaha illallah. Tidak harus la ilaha illallah. Dia baru mau ucap la, kita udah illallah, la ilaha illallah. Enggak. Kita talkinnya itu santai saja. Nah, tapi karena ya mungkin di depan orang mati gupoh juga ya. Pernah ada yang mendampingi orang yang ini. Jadi ditalkin sampai, ya kan, usahakan kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah la
ilaha illallah. Nanti kalau itu kalimat terakhir yang dia ucapkan di dunia, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, afdhalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Dan ini zikir yang Rasul ajarkan kepada Arabi tadi. Dan ini yang perlu kita perbanyak. Kapan saja kalau ini zikir umum. La ilaha illallah ditambah wahdahu, hanya dia memang. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Jadi memang hanya Allah Subhanahu wa taala sembahan yang hak, tiada sembahan selain Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan baca apa tadi? Takbir. Allahu akbar kabira. Allah itu maha besar. Kabiro, ya sebesar-besarnya, enggak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka ketika kita sholat kita bacanya Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ketika berganti yang lainnya itu adalah kecil. Nafsu kita kecil, apa kecil, semuanya kecil, urusan kita kecil, diri kita kecil, hanya Allah itu Akbar. Tapi jangan keliru baca Allahu Akbar, lafadznya jangan dipanjangkan A-nya ya. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Karena artinya beda. Apa Pak? Kalau kita panjangkan Allahu Akbar artinya apa? Itu jadi pertanyaan, ya kan? Ada kalimat hamzatul istifham. Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar, Allah maha besar, kita mengagungkan. Kalau kita baca bilangnya begini, Allahu Akbar, apakah Allah maha besar? Nah, kamu sholat kok nanya kepada Allah, Allahu Akbar gitu kan? Artinya apa? Apakah Allah maha besar? Ya enggak sah sholat kita. Ya. Jadi kalau kita mau sholat ya Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Nah, itu perlu sederhana tapi fatal artinya. Baik, Allahu Akbar kabira. Allah maha besar sebesar-besarnya. Gak ada yang lebih akbar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walhamdulillahi katsira, dan segala walhamdulillah dan pujian yang banyak bagi Allah. Ya. Sebanyak-banyaknya, ya kan? Walhamdulillahi katsira, dan pujian bagi Allah yang banyak, sebanyak-banyaknya, yang sesuai dengan apa? Keagungan dan kemuliaan Allah. Ketika ada hamba mengucapkan begini, Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Jadi ketika ada seorang hamba itu baca doa ini, tahmid, Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbi, wahai Tuhanku, lakal hamdu, hanya bagimulah segala puji, kama yanbaghi, sebagaimana yang layak, ya kan, sesuai dengan keagunganmu dan kebesaranmu. Makanya malaikat itu bingung mau nulis, akhirnya lapor kepada Allah, gimana ini nulis pahalanya ini berapa ini, ya kan? Nah, ini mau ditulis, nggak bisa dia nulis ngasih pahala doa ini, nggak bisa. Makanya kata Allah, ya kan, Allah maha tahu, ya kan, uktub maqalal abdi, tulis yang dia baca, nanti saya yang akan memberikan balasannya. Jadi malaikat hanya nulis saja. Ketika kita baca Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik, malaikat nggak bisa ngasih biji, bingung dia mau nilai. Dosen mau nilai karya muridnya kan, nah, ini tak biji piro gitu kan. Nah, malaikat nggak bisa biji ngasih nilai, hanya lapor kepada Allah, kata Allah, tulis saja apa yang diucapkan hambaku, nanti aku yang ngasih pahalanya. Pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin, dan maha suci Allah, ya kan, Rabb semesta alam. Jadi kalau tahmid itu adalah itsbat sifatul kamal lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memuji Allah alhamdulillah, berarti kita menetapkan untuk Allah semua sifat-sifat yang terpuji untuk Allah, ya kan? Kita muji dengan sifat-sifat Allah yang terpuji. Tapi kalau tasbih, kita itu menafikan, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat baca Quran, waqalu takhadallahu walada subhana, Allah itu punya anak, maha suci Allah punya anak. Ya enggak seperti itu. Jadi subhanallah itu kalimatut tanzih. Jadi kalau ada orang mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang enggak layak bagi Allah, maka kita katakan
subhanallah. Allah itu nggak adil, maka kita katakan subhanallah. Allah itu pilih kasih, kita katakan subhanallah. Enggak seperti itu Allah, ya kan? Allah itu maha adil, Allah itu terbebas dari sifat itu. Allah itu punya anak, subhanallah, ya kan? Allah itu sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah disifatkan kepada Allah, maka kita katakan subhanallah. Allah maha suci, Allah maha murni, jauh dari itu semuanya. Enggak, Allah itu hanya memiliki sifat-sifat yang terpuji. Maka kita katakan wa subhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim, dalam redaksinya begitu. La haula wala quwata illa billahil azizil hakim, apa? Tiada daya, tiada upaya kecuali itu dengan izin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hauqalah itu kadang-kadang kita pakai untuk apa? Kalau kita sudah kepepet kalimat, kadang-kadang kita baca hauqalah itu ketika kita sudah putus asa, frustasi, pasrah kita, la haula wala quwata illa billah, ya kan? Tapi sebenarnya la haula wala quwata illa billah itu kalimatul isti'anah, bukan kalimatul istirja. Istirja itu kalimat pasrah, nerimo, itu namanya istirja, kita kembali kepada Allah. Tapi hauqalah itu kemudian sebenarnya itu kalimatul isti'anah, kalimat yang kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istirja itu ya yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya kan? Wa basyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita kena musibah, ya kan, maka kita mengucapkan kalimat istirja, pasrah. Pasrahnya bilang apa? Inna lillah, sesungguhnya kita itu adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi rajiun, hanya kepadanya kembali. Sudah pasrah kita, nerimo takdir, ya kan, nerimo ketentuan Allah itu dengan istirja. Kemudian lanjutkan dengan doa, Allahumma jurni fi musibati hadhihi wa akhlif li khairan minha. Lebih lengkapnya begitu, ditambah di dalam hadis, ya Allah berikan aku pahala atas musibah ini, ya kan, dan berikan aku ganti yang lebih baik daripada itu, ya kan. Ummu Salamah itu, Bu, itu suaminya namanya Abu Salamah, anaknya karena Salamah, gitu kan. Kalau orang Arab itu bapak punya anak Salamah, bapaknya jadi Abu Salamah, anaknya ibunya Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah itu meninggal, Ummu Salamah ini mendengar hadis Rasulullah tadi, kalau kita itu dapat musibah, ya kan, suruh baca tadi, Allahumma jurni fi musibati hadhihi wa akhlif li khairan minha. Dan Abu Salamah itu adalah salah satu sahabat, ya kan, pionir yang masuk Islam pertama-tama. Makanya ketika beliau baca doa itu, ya kan, karena itu ada yang diajarkan Rasulullah, beliau baca. Tapi habis itu beliau mikir, kira-kira siapa sahabat yang lebih baik daripada Abu Salamah, ya kan? Karena doanya wa akhlif li khairan minha, dan berganti aku yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ummu Salamah habis doa itu mikir, kira-kira siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah yang telah meninggal, ya kan? Dan ternyata siapa yang menikahi Ummu Salamah ini setelah Abu Salamah meninggal? Seperti doa Rasulullah, yang lebih baik daripada Abu Salamah yaitu Rasulullah. Hanya beliau dipinang oleh Rasulullah, ya. Ketika kita itu dapat musibah, kita istirja, minta supaya kita dapatkan pahala itu dan diganti yang lebih baik. Karena Allah tidak ingin mendolimi hambanya, dan Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Ujian itu untuk meningkatkan level kita, atau Allah ingin mengganti kita yang lebih baik. Tadi Ummu Salamah ditinggal suaminya Abu Salamah, diganti dengan yang lebih baik, bahkan yang terbaik, yaitu Rasulullah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu kalimatul istirja, kita pasrah, minta doa. Tapi kalau hauqalah itu adalah kalimatul isti'anah, kalimat kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalkan mbak-mbak, mahasiswa, mas-mas ini mau sukses dalam ujian, banyak-banyak baca hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita keluar rumah, doa kita gimana? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah,
Lanjutnya, wala haula wala quwata illa billah. Karena kita butuh pertolongan Allah. Dengan menyebut nama Allah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, saya pasrahkan urusan kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kita minta pertolongan kepada Allah supaya tuntas beres urusan kita di luar. Ketika kita dipanggil, Allahu Akbar, jawab kita apa? Sama kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita dipanggil lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama. Asyhadu anna Muhammad. Kalau kita dipanggil hayya 'ala shalah, jawaban kita bukan hayya 'ala shalah juga. Tapi kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ayo kita sholat. Kita jawab kita nggak kuat, kita nggak kuasa sholat kecuali dengan izin Allah. Artinya kita minta tolong kepada Allah supaya kita kuat sholat, ya kan? Maka ketika dipanggil sholat, kita nggak jawab juga hayya sholah, hayya, tapi hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Kita bisa sholat, mampu menuntaskan sholat itu karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah kalimatul isti'anah. Hayya 'alal falah. Nah, kita juga akan nggak mampu kita memperoleh kefalahan kecuali itu dengan kekuatan izin Allah. Maka kita katakan juga la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita itu punya hajat, ya kan, apa saja, ya kan, maka perbanyaklah baca hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Kita mohon supaya Allah membantu kita menuntaskan urusan kita, ya kan. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dulu ada orang sahabat itu yang anaknya ditawan oleh musuh. Kemudian bapaknya lapor kepada Rasulullah, Rasulullah, anak saya ketawan nggak pulang, ya kan. Apa kata Rasulullah? Bantu dia dengan banyak membaca hauqalah. Maka sahabat ini pulang ke rumah dan bilang sama istrinya, Rasulullah pesan supaya kita perbanyak baca hauqalah. Maka tadi sahabat tadi dan istrinya terus baca hauqalah, la haula wala quwata illa billah sepanjang waktu. Maka waktu itu anaknya yang lagi ditawan, ya kan, dengan izin Allah dapat kesempatan untuk lari, ya kan. Bahkan mudah sekali dia bisa melepaskan diri, bahkan pulang itu membawa barang apa namanya, bawaan dari rampasan dari musuh itu, ya kan. Apa? Dibantu keluarganya dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Ini juga kita pakai, ya kan, umum, ya kan. Mungkin yang pengen mbak-mbak yang pengen cepat dapat jodoh, ya kan, la haula wala quwata illa billah, ya kan. Yang pengen punya anak nambah la haula wala quwata illa billah, ya kan. Itu adalah kalimatul isti'anah, ya kan. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian selanjutnya, ya kan, adalah doa Allahumma gfirli. Karena apa? Syarat masuk surga itu kita harus tidak punya dosa. Jadi kalau orang itu masih punya dosa nggak bisa masuk surga, ya kan. Bagaimana dosa itu akan selesaikan? Satu, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Dua, disuruh kisos antara manusia, suruh ngambil haknya, ya kan. Jadi makanya kata Rasulullah itu nanti orang yang bangkrut itu bukan orang yang nggak punya harta, ya kan, nggak punya benda dan seterusnya. Sebenarnya orang yang bangkrut itu sebenarnya orang yang rajin sholat, ya, rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, dia juga haji, umroh dan seterusnya. Tapi dia rajin mendolimi orang lain, nggak bisa jaga lesannya, nggak bisa jaga tangannya, nggak bisa jaga perilakunya, sehingga banyak orang yang disakiti. Dia ngambil harta ini, dia mengambil harta ini, dia menuduh sana, dia mengumpat sini, ya kan, dia mencuri sini, dia membunuh sini, dia memukul sini, sampai dosanya itu banyak tuh, ya kan, sampai di akhirat, ya kan. Kalau kita itu berbuat dosa dan dosa kita itu kepada Allah, tobat kita kan cuma 3, seperti yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu ada 3. Kalau dosa kita hanya kepada Allah saja, nggak ada hubungannya dengan manusia, yang pertama kita itu nyesal, ya Allah, ya kan, saya nyesal, istighfar kepada Allah. Satu. Yang kedua, kita berjanji tidak mengulangi lagi. Ketiga, kita tinggalkan perbuatan dosa itu, selesai. Misalnya kita pernah meninggalkan sholat, sudah, kita sesal, istighfar, ya Allah saya pernah meninggalkan sholat dan seterusnya. Kemudian yang kedua,
kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kita sholat rutin. Yang ketiga, kita meninggalkan perbuatan tidak sholat. Artinya kita sholat terus. Selesai, ya kan? Wal iyadzubillah, semoga Allah lindungi kita. Seandainya ada yang pernah terjerumus ke dalam perzinahan, maka tobat dia cuma 3. Dia nyesal kepada Allah, berjanji tidak mau mengulangi, meninggalkan perbuatan itu. Yang terjerumus dalam minuman keras misalnya kan, dia 3 itu saja. Tapi kalau dia itu menghina orang, mengambil harta orang, di samping 3 itu ada 1 tambahan, kalau harta harus dikembalikan di dunia. Kalau tidak di akhirat nanti akan diproses, ya kan? Kalau dia menghina, mencemooh, minta kehalalan di dunia, ya kan? Ghibah, minta kalau sampai sama orangnya minta kehalalan kepada dia supaya dimaafkan. Kalau nggak sampai ya istighfar saja. Nah, kalau itu nggak kita tuntaskan di dunia, maka di akhirat nanti akan diproses. Maka orang yang ngambil harta ini di akhirat nanti dia diperlihatkan pahalanya yang banyak, ya kan? Kemudian dia suruh mencari si fulan yang dia dolimi. Setelah itu apa? Udah nggak ada lagi situ, nggak ada uang, nggak ada apa. Sudah pahalanya yang diambil kasihkan sebagai tebusan. Yang didolimi banyak itu, pahalanya diambil semuanya sampai pahalanya habis. Sementara dosanya masih banyak, ya kan? Pahala puasa dia sudah habis, zakat dia sudah habis, sholat dia sudah habis, baca Quran sudah habis, tapi yang didolimi masih banyak. Apa? Dosa orang yang didolimi diambil, ditimpukan kepada dia. Padahal dia sudah punya dosa tadi kan, timpukin dia. Jadi dosa dia ditambah dosa orang lain, maka dimasukkanlah, kemudian dia setelah itu diseret, dimasukkan ke neraka. Inilah al-muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi, ya kan? Nah ini, nah kita perlu waspada dari itu. Jadi itu 2. Kita minta istighfar kepada Allah itu kan apa? Karena dosa-dosa kita itu banyak, ya kan? Maka kita harap dosa-dosa kita diampuni. Ya, yang kepada Allah, kemudian yang dosa kepada manusia kita minta kepada Allah dan diselesaikan. Baru kita bisa masuk surga. Maka Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, ya kan? Allah akan mengampuni kita. Warhamni, dan rahmati aku. Yang kedua, kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa, Pak? Karena kita itu masuk surga itu bukan karena amalan kita, ya kan? Artinya bukan amalan kita itu yang memasukkan kita ke dalam surga, tetapi yang memasukkan kepada kita surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu hanya sebagai wasilah atau sebagai sarana, ya kan? Bukan dia pure yang memasukkan kepada kita, tidak, ya? Jadi kita masuk surga, kalaupun kita dimasukkan oleh surga Allah dan semoga kita dimasukkan itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta warhamni, dan rahmatilah aku. Jadi kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga ada doa, itu kita disuruh menggabungkan permintaan ampun dengan rahmat. Maksudnya gimana? Begini. Jadi Abdullah bin Umar itu adalah salah satu sahabat yang paling mirip ibadahnya dengan Rasulullah. Apa kebiasaan beliau? Beliau itu punya kebiasaan yang unik. Kalau beliau mau berbuka, kalau puasa, beliau selalu doanya begini: Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, ampunilah aku. Ya. Jadi kita minta ampunan kepada Allah dengan wasilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita itu kalau untuk apa namanya? Untuk membalas nikmat aja sudah enggak pekpok gitu loh. Ya kan? Masih kurang, ya kan? Karena kita itu ya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka kita minta supaya kita itu diampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita itu karena Allah merahmati kita. Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, ampunilah aku. Ini namanya at-tawasul bi sifatillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfirli warhamni, Allahumma gfirli warhamni wahdini. Dan ini adalah yang kita senantiasa minta setiap saat ketika kita sholat, ya kan? Dan
Karena sholat itu adalah ibadah yang istimewa. Bahkan bacaan sholat pun itu Allah pilihkan yang istimewa, ya, yang luar biasa. Coba Pak, Ibu, kalau rukun sholat itu, ya kan, Allah tetapkan suruh baca surat Al-Baqarah. Gimana kira-kira? Rasido sholat, ya. Fatihah kadang-kadang cowok petok, ya kan. Itulah kemurahan Allah. Allah pilihkan surat yang pendek. Tapi surat Al-Fatihah ini tidak ada bandingannya, ya kan? Di dalam kitab-kitab sebelumnya nggak ada. Di kitab Taurat nggak ada surat yang nilainya, keutamaannya, keagungannya seperti surat Fatihah, nggak ada. Di Injil nggak ada, di Zabur nggak ada, bahkan di Quran sendiri nggak ada bandingannya. Suatu ketika itu Rasulullah itu pernah bersama sahabatnya, tiba-tiba sama Jibril, waktu itu ada Jibril, kemudian tiba-tiba gemuruh di atas, ada suara gluduk gitu kan. Kemudian Rasulullah ngangkat, ya kan, kata Jibril, hadza babun minas sama futihat al-yaum wa lam tuftah wa lam yuftah min qabl. Ini adalah pintu dari pintu langit, terbuka, dan belum terbuka pintu yang ini kecuali hari ini saja. Sebelumnya nggak pernah. Istimewa berarti kan? Beda kalau pintu sudah biasa dibuka, itu kan biasa dimasuki. Ini pintu istimewa, hanya sekali ini dibuka, sebelumnya nggak pernah. Kemudian turunlah malaikat, dan ini adalah malaikat yang baru turun saat ini, sebelumnya nggak pernah turun dan nggak akan turun. Kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah, ya kan. Dan Jibril kemudian mengatakan, absyir, bergembiralah wahai Muhammad, binuraini, ya kan, dengan dua cahaya yang Allah berikan kepadamu, tidak pernah dibarukan kepada nabi sebelummu. Gak ada nabi yang Allah berikan istimewaan dua cahaya ini, hanya Nabi Muhammad dan umatnya ini, ya kan. Apa itu? Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah, yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, dan penutup surat Al-Baqarah, ya kan. Dan tidak ada satu ayat pun yang kita baca, ya kan, di surat ini kecuali Allah langsung merespon. Makanya kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, makanya jangan buru-buru. Allah Subhanahu wa taala menjawab. Apa kata Allah? Hamidani abdi. Jadi kalau kita bilang Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau kita bilang Ar-Rahmanir Rahim, Athna alayya abdi, Allah menjawab begitu, hambaku memujaku. Kalau kita lanjutkan Maliki Yaumiddin, Allah jawab Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian kita lanjutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Inilah waktu antaraku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ayo, minta apa? Saya kasih. Sudah, Allah sudah memuji, dia sudah dipuji dan seterusnya. Ya kan? Silahkan minta. Ya kan? Kemudian ketika dia baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, apa jawaban Allah? Hadza li abdi wa li abdi masa'al. Ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta, sudah saya kabulkan. Maka kita jawab setelah itu amin, ya Allah kabulkanlah, ya kan. Maka kita minta hidayah, ya kan. Bukan hidayah taufik dan juga hidayatul irsyad. Nah, ini yang kita minta, Allahumma dini, ya kan. Yang terakhir sukni, kita minta rezeki, karena memang bagaimanapun juga di dunia ini kita butuh rezeki untuk bisa ibadah kepada Allah secara maksimal. Karena apa? Supaya kita bisa mudah dalam ibadah. Karena kadang-kadang banyak orang yang diuji, ya kan, dengan kesempitan rezeki sehingga dia tidak sempat beribadah dengan baik. Dan kita minta kecukupan rezeki supaya kita bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan baik, bisa menuntaskan rukun iman dan juga rukun Islam. Maka kita minta Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Pas jam 10 itu.
Saya paskan jam 10, kayak dari sini jam 10 ya. Sesuai baik, itu saja. Semoga yang kita kaji ada manfaatnya. Dan intinya mari kita maksimalkan kesempatan kita yang masih Allah berikan kepada kita untuk takarrub kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan skala prioritas yang kita ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.